Ya mudah-mudahan ini jadi energi positif juga, karena ngajak anak-anak juga ngaji. Ngaji itu kan ngasah jiwa. Assalamualaikum John semuanya. Halo para wali. Salam on the sky. Ketemu lagi di Wali TV. John semuanya, nonton video ini sampai habis, jangan di skip karena Anda nggak mau kan ketinggalan info detailnya. Lebih lanjut, check it out. So yes, Wally for 21. Yes. Masya Allah, tabarakallah. Lagi-lagi ini bukan asbabnya tidak wali ya, tapi karena Allah. Begitu Allah reda, begitu Allah memberikan nikmat ini yang luar biasa. Tapi begitu juga Allah memberikan kita ujian lewat pencapaian 600.000 kopi. Jangan sampai kita jumawa, sombong, merasa gimana. Tetapi yang jelas harus memberikan atau menyiapkan apalagi karya akan kita suguhkan pada masyarakat. Yang pasti karya yang berakhlak, bermoral, memberikan impact positif untuk generasi penerus kita selanjutnya. Doakan kami tetap istiqomah, kami tetap punya ide, kami punya kreatif ke depan. Tapi di balik itu juga, di balik celebrate 600.000 kopi multi-platinum wali, kami juga senang bisa bersilaturahim dengan ayahanda kami, Bapak Rahayu, ada Mrs. Steve Lil White, kemudian teman-teman dari Naga Suara dan teman-teman dari KFC. Ya itulah, silaturahim ini juga jangan sampai hilang, karena begitu kita melakukan silaturahim, begitu juga soal rezeki dan umur akan jadi lebih baik, umur panjang, rezeki baik. Ya, nama saya Muhammad Rinaldi Arbanugraha, saya perwakilan dari KFC, jabatan saya sebagai Field Operation Marketing yang mensupport CD-CD ke semua store. Jadi untuk semua CD yang ada di KFC, saya yang alokasikan ke semua store, 350 store. Untuk sementara Jabodetabek. Ya. Kalau untuk Jabodetabek tadi yang terbaik itu dari Pondok Gede Parkir, Duta Garden, Bogor Pajajaran, Kalimalang, MM Bekasi. Per satu orang itu rata-rata per 200 sampai 250 pieces dalam satu bulan. Kebetulan kita ada 10 item CD, jadi untuk suggest-nya itu kita nggak hanya wali, tapi kemungkinan besar dari pihak masyarakat atau massa itu lebih menyukai CD wali. Jadi mungkin penjualan CD wali itu dari bulan Maret sampai sekarang itu ya lumayan tinggi. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari KFC Margonda. Untuk penjualan wali mungkin ini ya masuk sama dalam bulan puasa, jadi wali lagu-lagunya pas banget buat Ramadan. Jadi mungkin customernya langsung berminat nyari yang kayak Renji untuk wali-wali, pas soalnya wali kan pas banget bulan Ramadan, jadi kita gampang untuk menawarkannya. Kalau trik khusus sih nggak ada, kita semua emang ada 10 item CD, cuman mungkin memang yang paling berminat karena bulan puasa, jadi customernya memilih wali. Karena mungkin emang lagu-lagu wali itu pas banget buat Ramadan didengerin. Kalau dari Depok, pertama sih store-nya, paling jual CD banyak pertama. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawati, saya perwakilan dari KFC MM Bekasi sebagai jabatan sebagai kasir. Karena di KFC MM itu kan memang pengunjungnya banyak, dan untuk penjualan CD wali itu mungkin dia masuk semua kalangan, mungkin dari anak kecil pun dia udah tahu gitu kan. Jadi ya saya tidak susah-susah untuk menawarkan, dengan sendirinya customer juga udah mau, dari kasir sendiri yang memang benar-benar harus antusias gitu. Trik khusus pasti ada, sebagai kasir tuh kita harus benar-benar bagaimana caranya
supaya customer itu tertarik dengan penjualan CD kita. Jadi kita harus benar-benar yakin pada diri kita sendiri dulu gitu kan. Jadi bagaimana cara meyakinkan customer tuh kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Saya satu di Bekasi, ya di Bekasi. Pernah penjualan CD itu sampai sebulannya 6.000. Untuk seharinya itu sebelum pandemi ya, saya sendiri sehari kalau hari biasa itu bisa 35, 40 sampai 50. Saya Maya dari KFC Kalimalang, perwakilan dari Jakarta 2. Saya jual CD di area saya terbanyak dari KFC Kalimalang. Trik saya dia menjual CD itu karena CD Wali itu enak didengar dan masuk semua kalangan gitu. Jadi tanpa harus saya kasih ini CD Wali loh gitu, enggak. Tapi saya customer sendiri tuh udah langsung pengennya Wali gitu karena Wali CD-nya lumayan enak didengar. Terus semua customer pun kalau datang langsung Wali yang diminta gitu. Liriknya senang gitu karena kan masuk Islami banget nih ya kan. Terus udah gitu sekarang kan ada sinetronnya juga. Aku juga ngikutin nih sinetronnya dia nih Amanah Wali ya kan. Keluarga di rumah juga seneng nonton sinetron Wali itu gitu. Di sinetron Amanah Wali yang paling suka akting siapa nih? Oh, aktingnya yang paling real banget gitu ya Bang Paan sih yang ini. Dia itu aktingnya tuh nggak terlalu dibuat-buat, udah gitu alami banget aktingnya, terus udah gitu tutur bahasanya yang dikeluarkan itu bagus gitu. Kalau per hari itu bisa sampai, kalau walinya aja nih ya, walinya aja tuh bisa sampai 20 piece per hari atau bisa bahkan lebih. Dan kalau misalnya diakumulasin sebulan sih kalau CD Wali itu bisa kisaran 200 gitu. Jadi lumayan lah orang lagunya enak didengar, jadi gampang buat kita jual CD-nya gitu. Ngapain anak pemain Amanah Wali? Hah? Pada ngapain? Agak nih bocah bilang ngapain? Ada preskon di mana orang Sunda boleh ikut ya? Boleh, beneran datang. Jangan ngomong begitu depan kamera ya. Ya katanya lapar gue kan ini namanya tim. Kita asal mensupport teman kita yang lagi preskon. Bisa ini. Kalau saya mah ini yang membedakan mana orang kampung, mana orang kota. Oh gitu. Kalau orang kampung makan nasinya banyak, lauknya sedikit. Kalau orang kota lauknya banyak, nasinya sedikit. Cuman ini makan enak. Karena orang kampung pergi ke kota, nasinya banyak, lauknya numpuk. I just want to say that who would have thought that 2020 would be such a crazy year and such a great selling album. I mean, we were not expecting, well, we didn't know, but 600,000 copies of this album in the time that we live in is very, very strong. And this just means that we have a great band. I've said this to them before, I believe in this band. They are what we would say the real deal. The real deal, and it's a big deal, yeah? Yes. Alright. Okay. Alhamdulillah Wali bisa mencapai penghasilan seperti itu. Yep. Ya tentunya bersyukur kepada Allah. Terima kasih juga untuk para Hayu. Terima kasih untuk Mr. Steve, KFC semuanya dan teman-teman media. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga adalah tanda keberkahan buat Wali dan seluruh penikmat musik Indonesia. Amin, luar biasa. I mean to offering the CDs from Wali than other musician. Well, only 10 CDs, so they can choose blah 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 Wali, and they chose Wali. Then why? Why? Because I told you before, they're a good band. Luar biasa. It's important. You don't understand. I know what bands do. And I understand sometimes the pain that you must do when you are trying to make great music. It doesn't come immediately sometimes. Sometimes you have to really try hard. And I know these people have very high standards. Of course. You know, that's important. Yeah. To have high standards and not to go below. That way you have a very good career. Alright. You listen all Wali songs? What's that? You listen what? Do you listen all Wali songs? Yes, of course. What's your favorite? I don't have a favorite. I love all of them.
It's Really? It is like your children. It's like your children. Alright. You do not have a favorite child. Well, I do, but I'm not going to tell you which one it is. Which one is that? Which one is that? Which one is that? Okay, from this album. No, honestly. No, they are all different. He is pasti harap rasa ngomong ya? Oke, baik. Kan bahwa Wali masih yang terbaik di kelas band. Tepuk tangan. Bagaimana On The Sky ngaji ini menjadi sebuah diksi yang akhirnya jadikan judul dan happening lah. On The Sky, On The Bra itu memang ide ini ketemu spontan saat memang kami tengah membangun dialog di scene to scene-nya di sinetron Amanah Wali 4. Awalnya kami pun berpikir ini diksi multitafsir, tergantung intonasi. Kalau misalnya tuh kan ada orang di situ yang pakai topi kuning gendut tuh kan, lu on the sky banget sih lu. On the sky. Maksudnya lu gendut banget sih, jawab on the sky. Iya. Kadang misalnya di intonasinya, gue lagi nggak on the sky nih, berarti bisa dibayangin gue lagi nggak mood. Nah, jadi multitafsir tapi kita. On the sky ini mulus. Nah berarti kan kalau misalnya kita masukin itu ke dalam On The Sky ngaji, rasa-rasanya kita sudah bisa menerjemahkan kata On The Sky itu seperti diksi mengajak. Ayo Let's go. Kira-kira. Wah, cerdasnya apa ya? 20 tahun. Kenapa harus di antara semua edukasi-edukasi itu kenapa harus ngaji? Kenapa nggak yang lain mengajak? Bisa aja kan mungkin tentang keseharian, ngaji bagus, jelas ngaji bagus gitu. Tapi apa? Kenapa memilih untuk mengajaknya itu adalah ajakan untuk ngaji gitu kan? Aduh. Grogi. Udah lama nggak preskon. Iya, bener ya. Iya, oper udah 8 bulan nggak oper. Lu ditanya bukan curhat. Kan gua di sini mau curhat. Kalau dilihat dari konten-konten anak-anak yang sudah ada di YouTube Kids, kita lihat lah ya, ada permainan kayak pendidikan, bikin sesuatu misalnya, bikin apa slime ya, kayak slime gitu, yang lagi viral di anak-anak apa. Nah, pengajian mungkin kayak misalnya dasar kan alif ba ta itu kan dasar banget dari pelajaran bahasa Arab yang tujuannya supaya anak-anak generasi selanjutnya itu bisa baca Al-Quran. Nah, masuk ke wilayah situ kan, anak itu dengan visual yang bentuknya kayak binatang, ada warna-warna yang cerah. Nah itu akhirnya kita Wali mungkin kan karena memang dulu dari Batasa si Udin itu alhamdulillah sudah masuk ke situ. Nah kemudian sekarang lebih dikemas lagi dengan lebih ke anak-anaknya gitu, dengan visual yang colorful kayak gitu, lucu ya. Mudah-mudahan sih kayak dengan bahasa komunikasi yang langsung ya, ditangkap komunikasi oleh langsung anak-anak. gitu. Makanya bahasanya itu mudah-mudahan on the sky. Mudah-mudahan video-video sehat ya. Tadi ada pertanyaan menggelitik, kenapa sih harus alif-alifan ya? Ketika saya jelaskan juga sama Haji Opi, kenapa harus alif bata, alif fatah, alif kasoi, alif domau? Ya sebenarnya memang semua mungkin sudah tahu, cuman karena merasa sudah tahu, akhirnya merasa lebih tahu dan rasa-rasanya berangkat atau menggunakan atau mengerjakan sesuatu itu nggak pernah nampak di bumi. Ya kalau mau dianalogikan, jangan ngomong Indonesia kalau belum hafal Pancasila. Makanya jangan ngomong gini kalau belum alibata-alibataan. Kadang suka steppingnya udah jauh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Abang, teteh, empoknya udah bisa ngaji belum? Jadi kita nggak usah mikirin jauh dulu, yang dasar-dasarnya dulu. Kalau emang nggak ngerti Pancasila, pahami dulu Pancasila, kira-kira gitu. Walaupun tuh apalan anak SD, sama dong alibata anak SD juga, apa bedanya? Supaya kita ajak buat ke depannya, itu aja. Luar biasa. Pokoknya di saat proses rekaman itu berbarengan dengan saat proses syuting Amanah Wali kira-kira 2 bulanan ya.
2 bulanan ke belakang. Kita prosesnya juga kalau dihitung waktu lumayan cepat. Kiai Apoy, Mukarram juga menciptakan membuat karya juga cepat. Kita juga mengerjakannya di studio di rumahnya Haji Apoy dengan cepat juga, alhamdulillah lebih cepat. Nah, yang lamanya itu kita bikin konsep video klipnya. Itu kita ada animasinya. Iya, pertimbangannya mau bikin yang real atau mau bikin animasi. Nah, itu perdebatannya lumayan tuh. ILC mah lewat itu perdebatannya. Lewat aja ya. Ada filosofinya nggak kenapa memilih itu ini? Filosofi, karakter sama apa enggak gitu ya. Kita nggak sekaku itu sih, Mbak. Kita masih lembek itu. Ya, maksudnya kayak sampai ini karakter ini cocok sama siapa, cocok sama siapa, enggak? Enggak, silakan buat aja sesuai saya itu. Iya, karena kan ya tadi itu anak kecil itu kan ya akhirnya ketemulah konsep ini bikin yang animasi karena kan lagu-lagu anak-anak sekarang susah juga ya. Ya akhirnya bikin animasi, terus animasi ya biasanya ya anak-anak itu identik dengan binatang-binatang, tumbuhan, kayak gitu. Apalagi dunia bermain. Dunia bermain. Apalagi ini, ya mudah-mudahan ini jadi energi positif juga. Karena ngajak anak-anak juga ngaji. Ngaji itu kan ngasah jiwa. Jadi mudah-mudahan dengan dari kecil udah diasah jiwanya, maka sehat nanti gitu jiwanya. Grup band yang mau memikirkan sampai yang tingkat bawah sekali gitu, karena setelah kemarin itu saya juga ternyak dengan lagu Ini Bocah Ngapa, waktu itu saya kebetulan moderatornya ya, ini Bocah Ngapa ya gitu, terus itu udah ngajak sholat sebetulnya ya kan. Sekarang turun lagi ngajak ngaji tadi, apa yang juga bilang ini hal yang paling dasar itu adalah kalau kita bisa ngaji. Cuma pertanyaan saya ingin cuma sampai bak doang ya, minimal separuh kayak gitu, jangan sampai ya sih, kalau ya panjangan 2 jam lagu ini nggak kelar-kelar. Salah satu materi saya itu mengajar itu adalah dengan lagu. Kalau dengan lagu itu lebih mudah dihafal ketimbang kalau kita lempeng-lempeng aja. Justru memang kita bikin lagu ini supaya ada pertanyaan barusan. Terus kalau dihabisin sampai akhir kapan pinternya? Tapi tadi Extended Version ya akhirnya kita kayak bikin sebuah standar. Sehingga kalau tadi kan alif fathah ba fathah mau pakai ha fathah ha, ain fathah a atau ko sok aja mangga. Cuman kalau mau cover jadi dulu Parahayu. Silakan dendangannya dipanjangkan saja tanpa musik yang mengiringi. Tinggal diisi huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Gitu. Mungkin gitu kali ya? Betul. Iya. Tapi kalau untuk dikomersialkan belum ada rencana untuk diperpanjang extended version tidak. Cukup segitu ya? Iya, oke. Kemarin ngomong soal sholat, terus akhirnya kenapa sekarang ngomong soal turun grade ya? Ya bukan turun grade ya. Ini refleksi kali ya. Mungkin Indonesia kebanyakan disuguhin ilmu yang berat-berat, makanya jadinya kayak begini. Makanya kita membuat sebuah gerakan secara berjamaah, kita kembali ke asal, ke dasar dulu, supaya kita beresin hal-hal yang elementer, sehingga nanti yang advance atau selanjutnya bisa lebih baik. Maksudnya begitu kali ya. Terima kasih burung betet. Selama 20 tahun kalian itu tambah cerdas. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi kalian itu cerdas secara spiritual. Jadi saya harus menyampaikan rasa bangga sebagai Muslim Parahayu. Saya bersyukur Tuhan mengirimkan 4 orang ini buat Indonesia. Kalau dari tadi melihat dari perspektif intelektualitas kalian yang cerdas itu, saya justru menemukan kecerdasan spiritual itu bukan hanya di karya ini. Tadi ketika saya masuk pintu di bawah, karena ini COVID, saya salaman dengan semua orang sama. Saya pakai dengan Parahayu, saya begini dengan semua orang. Saya ketemu Farang di bawah, saya juga salaman begini. Hai Bang, Assalamualaikum. Saya gini. Apa kata Farang? Dan itu membuat hari ini saya merasa bahwa kecerdasan spiritual itu ada dalam diri anak-anak ini. Kalau sinetron mungkin drama ya, tapi keaslian spiritual mereka itu
terlihat banget dalam kesehariannya. Faang menolak ngasih tinjunya, dia malah, bang, salaman begini, ini melunturkan dosa-dosa kita. So, thank you. Itu adalah ilmu yang jadi Pak Rahayu, beri mereka ruang untuk terus berkarya. Kalau kemarin ada sholat, sekarang ada ngaji, saya berdoa mudah-mudahan tanpa ada yang minta, Apoy lu hebat, kalian semua hebat, besok buatlah tentang hal yang mendidik kita semuanya Indonesia ini tentang toleransi. Saya tahu kalian lebih paham bagaimana mengajak anak-anak untuk mulai belajar toleransi sehingga 10-20 tahun akan datang apa yang kita lihat hari ini nggak terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budiansyah, pakai semacam komplimen dari kesan dia secara spiritual tentang karakter dan keseharian kalian. Walaupun drama yang kalian mainkan itu adalah karakter yang fiktif, tapi ternyata related dengan kehidupan sehari-hari ya. Sepertinya sebuah tantangan besar untuk komunitas yang kecil kami. Terima kasih masukan. Singkat. 20 tahun tetap bisa merawat kreativitas. 20 tahun rahasianya bisa. Ya namanya rahasia nggak bisa kasih tahu. Ini semua dari dulu kita jawabannya apa rahasianya. Tetap ini berkat doa-doa dari media semuanya, dari para Rahayu. Mbak Tel ini udah berapa lama tuh? 20 tahun ini. Saya aja udah 26 tahun jadi wartawan. Apa rahasianya Mbak Tel ini apa rahasianya? Karena ketemu gini loh. See, good things can happen with the good job, ya kan? Hal yang baik-baik itu akan datang dari pekerjaan yang baik-baik kan? Terima kasih Mbak Demi. Apa ya kalau dibilang rahasia atau formula kenapa bisa kita bertahan seperti ini? Rasa-rasanya kita sekuat tenaga mati-matian untuk selalu mengkoreksi niatan kita berempat. Yang namanya juga manusia nggak ada yang sempurna. Kadang kita awal dibentuk visi misinya A, tiba-tiba ada yang ke B. Rasa-rasanya kita sudah lurus, tiba-tiba belok. Kita tuh selalu mengupgrade niat kita berempat. Maksudnya kayak apa sih? Kemudian kenapa kita harus mengupdate niat? Karena niat baik akan selalu diiringi dan dibarengi oleh niat baik juga dari sekitar. Makanya kita sadar nggak sadar ternyata Wali dan Naga Suara sudah sama-sama 21 tahun. Ada apa? Kalau bukan ada pertemuan niat baik dengan niat baik. Iya, benar-benar on the sky banget. Oke, sudah terjawab ya. Oke, jadi menarik sekali kita dapat bocoran yang ada di ruangan ini bahwa komitmen Wali untuk membuat hiburan lewat lagu yang buat anak-anak mungkin bukan hanya buat tahu, tapi buat mama papanya, buat ayah bundanya. Karena lagu ini bisa untuk mengajarkan mereka dan juga para guru bahwa akan ada mini album entah apapun namanya telah dipersiapkan oleh mereka dan kita akan ketemu di presscon. Kan kangen ya ada presscon ya, Ovi ya. Kita akan ketemu di presscon yang akan datang untuk kalau albumnya sudah keluar kita akan update, gitu ya Pak ya? Mana lainnya? Apa ini dari PAUD mana? Sukabumi. Udah berasa acara ulang tahun ya, Wak? Bagus. A I U Cilu Ba Bapak Tabak Bakas Robi Bado Mabu dibaca Babi Bu. Makasih. Ya, siap. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah selesai launching single terbaru On The Sky Ngaji. Terus juga tadi ada award ya, multi platinum dari KFC secara sudah 600.000. Tumben loh, Opi tadi lucu. tumben lucu biasanya malu-maluin. Ya alhamdulillah sudah ada 600.000 keping yang terjual di KFC. Mudah-mudahan berkah dan jangan lupa nonton Wali TV terus setiap hari jam 4 sore ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dan juga ditekan tombol loncengnya dan komen banyak-banyaknya. Oke, terima kasih John semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.